Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang langsung dipimpin oleh ketua kelas. Silakan teman-teman. Ya, maju. Ayo sebelum belajar, mari doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa Oke, terima kasih Ketua Kelas. Sebelum Ustaz mulai pelajaran pada hari ini, Ustaz akan mengabsensi dulu tanpa kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir di kelas ini, silakan dilakukan. Oke, bisa dipahami? Oke, Abdurrahman, Ahmad Salman Al-Farisi, Ahmad Afif Firdaus, Ahmad Walilur Rozikin, Ahmad Naufal Tijani, Ahmad Saban Husai, Ahmad Alfian Ahmad Nurilmi, Fahad Abdullah, Fauzan Fauzul Kemal, Hafiz Ahmad Robani, Hafizullah Khairul Afan, Hafiz Ali Yusuf, Khalid Abdillah, MB Sultan Ayasi, Izzat Ahdan, Aldo Al-Faris, Arif Firdaus, Rahmawati, Izam Fakih, Syabil Walaitul Abdi, Rafka Aditya Pratama, Syarif Hidayatullah, Zihan Kafi Azman Hasan. Oke, terima kasih. Kemarin terakhir kita pembelajarannya sampai mana? Geografis dan kondisi wilayah Indonesia. Di dalam peta tersebut kemarin Ustaz sudah jelaskan tentang apa aja? Bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, ya kan ya? Dua benuanya itu apa? Benua Asia dan Australia. Semudranya ada semudra Mas? Iya kan? Pasti. Oke. Melanjutkan materi tersebut, hari ini Ustaz akan memberikan suatu materi yang ada hubungannya dengan IPS dan kehidupan sehari-hari kalian. Materi ini cukup penting karena akan melatih kalian berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Kalau kan kita kan sudah sering, apalagi santri banyak sekali masalah, misal terlambat sedikit kita sudah stres, nggak lulus Quran sedikit stres, nggak bisa rolling stres. Nah, ini sedikit membuat kalian bisa mengatur bagaimana memecahkan masalah tersebut. Apa materi Ustaz? Memang ada di pelajaran kita. Di pelajaran kita
terintegrasi atau tersambung secara tidak langsung dengan diri kita. Yaitu namanya berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggrisnya computational thinking. Apa saja yang dimaksud berpikir komputasional? Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa menyelesaikan atau berpikir secara rasional dan terurut, yakni berurutan dari A sampai Z. Menyelesaikan masalahnya itu gampang, menyelesaikan tidak perlu stres, tidak perlu nelfon orang tua, hilang sandal sedikit pusing nelfon orang tua, hilang nggak bisa ini sedikit pusing. Biar kalian bisa lebih mandiri lagi di pondok, makanya ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di semua pelajaran ini bisa, di IPS, matematika, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan semuanya bisa. Ini adalah pendidikan dasar gimana caranya kalian akan berpikir. Oke, kita mulai. Perhatikan semuanya. Pendahuluan. Kemajuan teknologi komputer telah memungkinkan sejumlah permasalahan teknis dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat dengan menggunakan program komputer. Ada yang sering main komputer di sini? Banyak kan? Ataupun sekarang nggak punya komputer, di HP pun bisa kan? Apapun semua bisa. Apa yang nggak bisa di HP katanya? Kan download game ada. Iya, itu kan permainan ya. Tapi semua bisa. Menyelesaikan masalah bisa kan? Menyelesaikan PR bisa ya. Namanya bikin gambar bisa sekarang. Bikin video pun bisa. Apalagi bikin lagu sekarang bisa. Semuanya bisa. Nah, hal ini termasuk persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kan kalau kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan lewat HP. Bisa, tapi kita bisa nggak pakai HP pun kita bisa dengan apa? Berpikir komputasional itu. Apa tak? Masa abang sampah HP-nya suruh bersihkan? Enggak. Gimana caranya kita prinsipnya masukin ke dalam otak kita? Gimana cara menyelesaikan masalahnya? Kita akan lanjutkan di sini. Nah, lalu berpikir komputasional itu apa? Sebelum mulai, ada satu video yang harus kita simak. Tolong disimak baik-baik, analisis dan memahami video ini tentang apa ya? Habis ini. Oke, semuanya perhatikan di depan. Ini adalah satu video tentang berpikir komputasional. Tolong diperhatikan semuanya. Computational thinking. Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan.
Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Ayo, coba. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Hah? B. Anak yang ingin pergi ke restoran. Benar? Jawab perhatian lagi. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Museum. Oke. Coba ada yang sama jawabannya mungkin? Kamu? A. Oh. Anak yang ingin pergi ke museum. Oke, 2 orang museum dan 1 restoran. A. Anak yang ingin Apakah ada pergi ke jawabannya? museum. Ustaz sudah ada jawabannya. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal Apa, D? ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya. Kita ulang lagi soalnya tadi. Pengenalan Lawan computational thinking. Bentar ya. Kita ulang soalnya tadi. Oke, anak yang ingin pergi ke hotel, koper penumpang hingga mudah. Perhatikan. Ini contoh soalnya ya. Dalam bus studi wisata, ya perhatikan, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke tujuan berbeda. Pertama, bus berhenti pertama di restoran, lalu ke hotel, lalu terakhir di museum. Perhatian di depan, hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping pintu bus. Ada satu tempat penyimpanan yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Artinya hanya misal kalau ada di tempat penyimpanan di tempat kiri, berarti dibukanya cuma di kiri doang, nggak bisa di kanan.
Sehingga supir bus itu ingin mengatur kopernya agar mudah dikeluarkan. Nah, berarti jawabannya yang benar? Yang benar? Bus berhenti pertama di restoran, lalu ke hotel, dan terakhir di museum. Oke, perhatikan ya. Kita lanjut. Pergi ke hotel. Koper anak yang mana atau kelompok yang mana yang dimasukkan terakhir? Ayo, yang dimasukkan terakhir. Tujuan pertamanya tadi restoran. Berarti koper yang restoran ini harusnya ada di paling akhir, paling depan. Paling depan, nah. Perhatikan, perhatikan. Bis pertama pergi ke restoran. Berarti koper yang restoran harus diturunkan duluan kan? Iya. Nah, berarti koper restoran ada di berarti pertama. Setelah itu mereka ke hotel. Habis itu ke museum. Berarti yang terakhir yang museum. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Restoran. Yang dimasukkan paling terakhir. Berarti yang dimasukkan pertama kopernya siapa? Museum dulu, karena tujuannya paling terakhir. Habis ini dimasukkan kopernya? Hotel kan? Masuk di hotel? Belum? Masuk kan? Udah, berarti yang paling belakang kopernya si museum, hotel. Habis itu kopernya siapa? Restoran. Just. Nah, terakhir ke restoran nih. Terakhir karena tujuannya paling pertama. Jadi kalau bus nyampe restoran udah turunin punya restoran dulu kan? Nah, daripada restorannya taruh di tengah, nurunin punyanya museum, nurunin punya restoran, masukin lagi punya museum. Dapat enggak? Nah, ini mudahnya kita kalau berpikir secara komputasional, tidak asal memasukkan barang, wood gitu. Sama, cara kita berpulangan kalian kan? Yang orang-orang jauh, yang menabung boleh, kayak gitu. Yang orang-orang jauh, misal perjalanan harus 4 jam atau 8 jam. Kalau kalian dalam satu tas, berarti kalian harus mengatur manakah barang-barang penting, manakah barang-barang yang bakal jarang dikeluarin. Itu bisa kayak cuci muka, dompet itu harus ditaruh paling bawah atau paling atas? Agar apa? Agar bisa kalau kalian beli itu kan kita kan kalau perpulangan nggak bawa HP nih. Nah, agar langsung ambil dompet, setor, membeli cilok, cireng apa terserah itu semacamnya ada. Kalau taruh paling bawah, buset kalian harus kalau bawa mana kalau nggak dibongkar dulu hancur kan di tengah jalan. Kalau sudah di tengah jalan dimasukin nanti ada yang ketinggalan lah, topinya lah, sarungnya lah ketinggalan di rest area. Nah itu pentingnya kita berpikir secara komputasi. Jadi ini ada hubungannya sama beberapa materi apapun dan kehidupan sehari-hari. Terus saya kasih contoh lagi. Tidak bisa rolling. Sering kan, kita tidak bisa rolling kan? Ya, sering. Kalian berpikir apa yang membuat saya tidak bisa rolling? A, B, C, D. Saya kasih contoh. Dijadikan masalah kecil. Oh ternyata sayanya yang nggak ngaji. Oh ternyata ketika tasmi saya terlalu banyak gurau. Nah, atau bolos. Nah, ada 3. Nah, itu kan lebih gampang kan menyelesaikan masalah kan? Habis itu mana ya yang mau saya selesaikan? Oh saya mau kurangi bolos gimana caranya? Habis itu dikerjakan lagi. Habis itu baru terakhir dialgoritmakan atau disusun langkah-langkahnya supaya saya gak bolos. Berarti kalau saya gak bolos gimana? Berarti saya harus memotivasi diri dulu. Habis itu saya harus dekat dengan orang teman-teman yang baik-baik, yang Qurannya jos-jos gitu. Ya ketularan yang baik-baik kan. Kalau di Islam kan kalau kalian temenan sama tukang parfum atau penjual minyak maka akan kebagian wangi minyaknya. Kalau kalian berteman dengan penempa besi ketularan bau besi. Nah itu makanya teman sama orang-orang yang rajin akhirnya bisa ikut rajin berlomba diri-dirian dalam kebaikan. Wah saya ini anak ini nih masa dia bisa sehari 1 kaca saya nggak bisa. Terus kalau sudah akhirnya lulus Quran. Itu cara menyelesaikan masalah. Bisa dari itu kecil dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan dari materi tersebut berarti berpikir komputasional itu berguna tidak untuk kehidupan sehari-hari? Oke,
Baik, kita lanjutkan materinya. Ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, nanti kita akan berlanjut ke beberapa soal dan beberapa diskusi selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ya. Berpikir komputasional, saya jelasin lagi yang tadi. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Berarti kita kan mau dijadikan robot kan? Bukan. Tekniknya, persamaannya. Apa tekniknya? Dengan menyajikan soal-soal yang mendorong sesuatu kreatif kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi untuk memotong untuk kita tuh selalu berpikir kritis terhadap sesuatu. Oh ini ada yang salah nih kayaknya. Kalau saya tidur di kelas sih salah kayaknya. Apa yang harus dibenerin ya? Yang harus dibenerin ya? Apa yang bisa gitu kan? Tidur di kamar. Di kamar, tambah salah. Berarti kamu kesini bukan sekolah. Nah gitu kan. Selanjutnya. Oh sorry. Empat pilar berpikir komputasional. Apa aja tadi? Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah menyajikan suatu masalah yang gede untuk menemukan solusi, maka dipecahlah jadi masalah kecil. Contohnya kalian kalau kalau ulang tahun, misalnya yang ulang tahun, yang mereka ulang tahun, kalau kuenya besar, itu bisa dimakan sekaligus nggak? Ya. Apakah langsung bisa habis nggak kalau kalian kuenya nggak dipotong? Enak bener. Makanya dipotonglah kuenya jadi kecil. Nah itu prinsip dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu metode atau konsep yang berfungsi untuk menemukan solusi dengan memecahkan masalah yang kompleks yang rumit menjadi masalah yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, ini harus berurutan. Tadi kan ya, silakan. Dicatat. Nanti catatannya kan Ustaz kasih juga kan. Setelah itu ada pengenalan pola, ya. Pengenalan pola dalam berpikir komputasional adalah proses mengidentifikasi masalah yang besar tersebut yang sudah dikecilkan menjadi suatu data atau masalah situasi untuk mempermudah pemecahan masalah. Jadi itu setelah masalah kalian yang gede, tadi saya bilang, misal contohnya kamar kotor, kelas kotor, dipecah masalahnya apa masalah kecil-kecilnya? Teman buang sampah sembarangan, habis makan tidak dibersihkan, piket tidak manis, tidak dibersihkan, ketua kelas tidak bertanggung jawab, anggota kelasnya juga tidak nah, itu kan lebih ringan nggak cara menyelesaikan masalahnya? Dipikirkan satu, oh ternyata penyakitnya ini misal, mohon maaf, ketua kelas ini malas mengingatkan, mohon maaf gitu, sama wakil kelas dan para jajarannya. Akhirnya gimana? Kita tegurlah mereka. Lebih gampang nggak? Oh ternyata kadisnya suka kadis, anggota kelasnya bersih dan lain-lain. Oh gitu, berarti kita harus menegur yang nggak benar gitu contohnya. Setelah ada pengenalan pola, baru kita akan melanjutkan. Ustaz lanjut dulu ya. Nanti kalau mau menyatet nanti Ustaz ulang lagi. Setelah pengenalan pola, nanti ada yang namanya abstraksi. Apa abstraksi Ustaz? Abstraksi adalah berpikir komputasional untuk memproses menyederhanakan masalah dengan memfokuskan pada informasi yang penting. Tadi udah dipecah. Ternyata masalahnya sama, semuanya itu berakar ke ketua kelasnya yang malas mengingatkan gitu. Nanti kita harus fokus pada gimana ya ketua kelasnya ya supaya sadar gitu contohnya. Oh, saya ingetin aja ke wali kelas ini. Ya saya lapor aja ke wali kelas. Wali kelas ketua kelasnya begini gitu. Tapi kan kalau kalian asal melapor nanti kan bisa dibilang memfitnah ketua kelasnya kan. Berarti kalian harus ke tahap selanjutnya, algoritma, serangkaian langkah-langkah sistematis untuk menyusun masalah. Jadi kalian menyusun masalahnya tuh, menyusun laporan. Ketua kelas setiap hari ini tidak mengingatkan. Setiap ada pelajaran IPS misal tidur dan lain-lain. Terus dia sering ngajak bolos dan lain-lain. Nah itu. Baru kalian kirim laporannya ke wali kelas. Wali kelas, Ustadz, saya mewakili seluruh kelas ini mau melaporkan bahwa ketua kelas kita tidak benar. Apa buktinya? Ini Ustadz, beberapa laporan yang ditemukan teman-teman dan saksinya. Nah, kalau kayak gitu enak nggak? Ada unsur fitnah nggak kayak gitu? Hah? Nggak ada. Kalau sudah dicatat semuanya. Wah, ini kayaknya ini
nih calon-calon mau menggulingkan ketua kelasnya nih. Jangan ya. Jangan ya. Oke, ada berapa langkah tadi ada? Ada 4. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua Mana-mana. pola. Yang ketiga sama. Kalau kita kembalikan lagi, kalau kalian mau mudik ke rumah nanti, kalian harus pertama masalahnya apa? Masalahnya barang apa yang mau saya bawa ke rumah? Kalian dikomposisi. Set. Ada buku, ada kasur, ada baju yang setumpuk sejagat raya, ada ini. Masa saya pulang 15 hari nanti ini mau dibawa semuanya? Misal yang dari Surabaya atau yang dari Jawa Tengah atau yang dari Jakarta, kalian mau bawa kasur gitu ke rumahnya, ya? Apa yang mau dibawa? Itu apa? Itu disebut langkah apa itu? Dekomposisi. Berarti kan masalah besarnya adalah gimana saya pulang dengan tidak bawa banyak barang. Oke, dekomposisi. Kita pecah masalahnya. Oke, masalahnya kasur ini kecil kan? Ada pola. Habis itu pengaturan pola. Cari pola-pola yang nggak penting. Yang nggak penting itu apa ya? Oh, kasur nih kita singkirkan, ada penitipan kasur. Buku ini kan nggak mungkin dibawa kan nanti dipakai lagi. Ada penitipan barang. Boleh kan? Sisa baju yang setumpuk itu sama aksesoris kecil-kecil, misal kayak apa ya? Kayak kipas-kipasan, kalau kayak di itu bawa kipas dan lain-lain gitu kan, kipas-kipas itu. Nah, ini yang mau dibawa, masalahnya sudah dikecilkan nggak sekarang? Itu adalah pengenalan pola. Habis itu abstraksi, memfokuskan pada masalah ini. Masalah ini sekarang masa satu lemari itu yang sarungnya ada berapa biji, misalnya ada 10 sama yang lainnya ada banyak, itu mau dibawa ke rumah? Enggak kan? Kan di rumah kalian ada baju juga kan? Kalau nggak mungkin lemari yang di rumah kalian diboyong ke pondok semuanya. Ada yang dibawa lemarinya ke pondok, isinya enggak, pasti separuh kan. Berarti kan semua baju di pondok ini nggak perlu dibawa juga kan? Nah, itu yang disebut abstraksi, fokus pada kali. Sekarang langkahnya gimana cara baju yang segaban ini, sebanyak ini mau dibawa pulang tapi nggak banyak tas, cuma satu tas, satu koper. Langkah-langkahnya apa? Berarti kalian harus mencatat. Oh, saya cuma butuh 5 sarung. Misal di rumah kaosnya sekian. Apalagi CD-nya sekian, ya kan ya? Celana sekian gitu kan. Masuk nggak kira-kira? Oke, sudah masuk, cukup. Nah, sisanya nanti saya bawa sabun muka, bawa embody dan lain-lain ke rumah. Nah, itu lebih enak nggak? Daripada nanti nih kalian kalau pulang, aduh bikin di mana ya, mau dibawa pulang telepon orang tua, bawa mobil ke sini, nah ya, ini kayak gitu. Oke, siap. Nah, berarti saya cuma cukup satu koper gede, gitu. Sama nanti balik ke pondok juga gitu. Jangan pas semua baju-baju barunya itu dibawa sini. Yang biasa satu itu sampai ada 2 koper ya. Satunya isi makanan, satunya isi baju. Jangan. Jadi di komposisi dulu, pengenalan pola, abstraksi, baru dibawa ke sini yang penting. Oke, berarti baju saya ini dibawanya adalah baju-baju kekecilan. Berarti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan. Saya bawa ke rumah aja. Nanti di rumah saya ganti baju baru. Set. Ada yang kayak gitu kan? Kali aja udah berapa bulan di pondok, sudah tumbuhnya sudah berapa kilo gitu. Ada di sini. Meskipun makan tahu tempe ya. Nah, ada ternyata. Oke ya. Sedikit ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan hari ini ya. Terakhir kita akan membahas tentang manfaatnya. Sudah tadi saya jelaskan banyak. Yang pertama ada melatih cara berpikir biar logis, biar sistematis. Kayak tadi harus berurutan. Lalu membantu analisis data. Kalau di pelajaran IPS, sosial dan ekonomi, kita bisa melihat dampaknya di sosial kita itu apa. Lalu ada meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, sama kayak tadi, memutuskan barang yang mau dibawa pulang itu apa, memutuskan masalah saya itu apa, biar tidak stres, biar tidak ini itu. Lalu ada melihat pola dalam kehidupan sosial dan sejarah, ada mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah, dan yang terakhir ada mempersiapkan keterampilan abad di 21. Karena nanti ke depannya berpikir komputasional ini akan dibutuhkan kalian ketika nanti kalian kerja, ya. Ada yang bisa dipahami? Atau ada yang belum dipahami? Nah, paham semuanya? Kalau begitu kita lanjut pada berikut. Apa ini? Pokok Malaysia itu apa? Peta. Peta ya?
kelompok, peta dan letak geografis Indonesia, Ustaz sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok tadi. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah. Nah, Ustaz akan membagikan LKPD. Silakan pergi ke kelompoknya masing-masing. Nanti untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD ini. Silakan gunakan bahan-bahan yang ada di sini untuk menjawab soal yang ada di sini. Di sini ada bacaannya. Terus kalau kurang tambahin lagi yang ada di buku. Kalau nanti ada pertanyaan silakan menjawab. Bisa dipahami? Oke, siap. Silakan pergi ke kelompoknya masing-masing. Ayo membentuk lingkaran per kelompok. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 mungkin agak ke tengah ke belakang, kelompok 3 di sini. Silakan. Nah, nanti setelah dikerjakan, kalian harus mempresentasikan hasilnya. Oke? Jadi pahami? Silakan kelompok 1. Yuk dikerjakan, nanti ditunjuk siapa yang maju atau semuanya maju boleh, semuanya mengerjakan boleh. Kelompok 2. Nah, dikerjakan kelompok 3. Ayo, semangat. Waktunya 30 menit untuk mengerjakan ya. Soalnya ada di halaman terakhir. Itu yang di depan adalah bahan bacaan untuk menjawab soalnya ya. Soalnya di halaman terakhir. Silakan dikerjakan 30 menit. Kelompoknya di siapa? Pakai pertama lapis. Nah, oke, karena semuanya sudah berbaris lagi dan waktunya sudah mau selesai, silakan untuk kelompok yang siap membacakan hasilnya untuk maju ke depan. Oke, silakan kelompok 3. Silakan maju semuanya. Oh, oke, 1 orang bagus. Ayo, maju depan, jelasin temennya. Ayo, perhatikan semuanya. Perkenalkan siapa namanya, dari kelompok berapa, langsung bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nofal Jani dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Tuh, dekomposisi. Ya, dibacakan. Nah, Dekomposisi dalam kurung memecah masalah. Tugas: pecah materi, letak, dan kondisi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian utama. Lalu tulis keterangan singkat masing-masing sebagai berikut. Bagian materi: letak astronomis. Letak astronomis kita di 6 derajat 8 LU garis 11 derajat 15 LS dan 94 derajat 45 BT 141 derajat S, BT. Letak geografis terletak di antara 2 samudra Hindia dan Pasifik serta terletak di antara 2 benua yaitu Asia dan Australia. 2. Pengenalan pola. Pola yang terlihat dari perbandingan dari daratan dan perairan. Di daratan manusia lebih banyak beraktivitas seperti kantoran, olahraga, tapi di lautan juga ada seperti berenang dan nelayan. Pola apa yang terlihat dari keberadaan letak Indonesia bila dilihat dari letak astronomisnya? Kita memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. 3. Abstraksi. Tugas: tulislah 3 hal yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia bila dilihat dari posisi letaknya. 1. Gampang memberikan pakaian karena selalu terkena sinar matahari. 2. Indonesia dikenai iklim tropis yang membuat sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani dan nelayan. 3. Kondisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia rawan gempa bumi. 4. Susunan langkah-langkah untuk menentukan pengaruh letak geografis Indonesia. Terletak perkembangan perekonomian, berikan juga contoh daerahnya. Mengamati sumber daya
alam yang tersedia dalam kurung pemikiran, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Menilai kondisi iklim apakah mendukung aktivitas ekonomi tertentu, memberikan kesimpulan dan alasan yang mendukung penilaian tersebut. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Ida. Karena waktunya tidak mencukupi, Ustaz mau memberi satu pertanyaan, apakah semuanya ada atau dari presentasi kelompok 3 ada yang salah? Atau ada yang kurang benar? Atau ada yang berbeda dari kalian? Berbeda. Mungkin ada perbedaan di beberapa poin, tapi karena waktunya sudah tidak cukup, Ustaz cukupkan sampai di sini. Apakah ada satu pertanyaan lagi terakhir sebelum Ustaz selesaikan? Sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau begitu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nahtim liqa'ana bi qiraati kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.